Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak Guru Hebat. Saya Sri Handayani dari SD Negeri Kecil Pojo, Kecamatan Pulo Kulon, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Di sini saya akan berbagi pengalaman. Bagaimana pengalaman saya menggunakan plafon Merdeka Mengajar untuk kegiatan pembelajaran saya. Pada saat itu, tahun 2022, saya sebagai guru kelas 1 dan sekaligus mengajar di kelas 4, Bapak Ibu. Nah, di situ saya ditugaskan oleh kepala sekolah saya untuk mengikuti kegiatan sosialisasi implementasi kurikulum Merdeka di Korwil atau Koordinator Wilayah Kecamatan Pulo Kulon. Di situ Bapak Ibu, saya diajarkan bagaimana kurikulum Merdeka itu, dan di situ juga diharapkan seorang guru harus bisa menggunakan aplikasi PMM untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Nah, disitulah saya mulai mendownload aplikasi PMN melalui akun saya. Nah, di situ saya mulai belajar, Bapak Ibu. Saya senang karena walaupun saya di usia tua, saya sangat antusias untuk mempelajari topik-topik yang ada di PMM tersebut. Pertama kali di situ adalah bagaimana penerapan kurikulum Merdeka untuk pembelajaran di sekolah. Nah, di situ saya selesaikan sampai selesai, Bapak Ibu, dan saya mendapatkan sertifikat. Nah, disitulah saya bisa belajar bahwa bisa menyelesaikan permasalahan yang saya hadapi di sekolah saya. Bagaimana menghadapi pasca pandemi COVID-19 tahun 2022 itu. Motivasi belajar saya, motivasi belajar siswa saya banyak mengalami kemunduran. Sehingga saya sebagai guru sangat-sangat prihatin. Disitulah saya menemukan jawaban dari PMN tersebut bahwa seorang guru harus bisa mendorong siswa, memotivasi siswa dalam pembelajaran. Ternyata belajar itu dan seorang guru itu tidak harus memaksa atau menuntut siswa untuk hanya pinter akademik. Disitulah saya mulai terbuka pandangan atau pola pikir saya dalam mengajar. Di situ ada siswa saya yang sangat memperhatikan, yaitu tidak bisa membaca di kelas 4. Dan di situ mulai saya terbuka bahwa semua siswa mempunyai potensi yang berbeda, mempunyai kompetensi yang berbeda. Disitulah bahkan anak saya, setelah saya melakukan pembelajaran yang berbeda dari sebelumnya, dengan outing kelas, anak yang tidak bisa membaca itu justru menemukan hal-hal baru yang bisa memotivasi belajarnya melalui fun gathering di sekolah saya. Bapak guru hebat yang berbahagia, inilah adalah halaman belakang yang kita jadikan fun gardening. Di sini anak-anak bisa belajar bagaimana menanam empon-empon atau tanaman obat keluarga yang bisa menjadikan pembelajaran anak di bidang kemandirian, kreativitas. Baik Bapak Ibu hebat, dengan fun gardening tersebut kita juga mempunyai program di lahan kosong di belakang rumah. Setelah kita belajar P5,
melalui PMM kita juga mempunyai program yang mendukung pembelajaran pemilihan kearifan lokal pada anak didik kami, yaitu kita memilih tanaman sayur yang ada di lingkungan sekolah kami. Di belakang sekolah kami itu ada tanaman pisang. Di situ kami pernah mengadakan bersama anak-anak untuk membuat dari tanaman pisang itu saja. Sudah bisa diambil dari daunnya, jantung atau bunga pisangnya, kemudian buah pisangnya, kemudian batang pisangnya itu juga bisa digunakan untuk semua. Jadi anak-anak kami latih dulu pernah membuat, yaitu jantung pisang itu dibuat dengan abon pisang Bapak Ibu. Disitulah kami termotivasi bahwa melalui PMM itu, Bapak Guru hebat, dampak yang signifikan bagi saya sebagai seorang guru adalah membuat proses pembelajaran yang sangat menyenangkan bagi murid saya. Karena saya bisa memenuhi kebutuhan siswa saya dengan pembelajaran yang berdiferensiasi. Anak bisa mengakomodasi materi yang didapatkan dari seorang guru melalui apa Bapak Ibu? Melalui kebutuhan siswanya dengan media yang berbeda. Ada yang melalui video pembelajaran, ada yang melalui kinestetis, yaitu dengan langsung praktek Bapak Ibu. Jadi anak yang mungkin tidak bisa membaca, murid saya tadi bisa langsung praktek melakukan untuk menyerap materi itu secara praktek langsung Bapak Ibu. Inilah dampak, sehingga murid saya itu semakin termotivasi untuk belajar. Nah, ilmu-ilmu itu yang saya dapat dari apa? Dari Plafon Merdeka Mengajar, yaitu PMM yang sudah saya ikuti selama ini dari tahun 2022 sampai sekarang. Bu, monggo silahkan kita ikuti untuk selalu belajar sepanjang hayat. Bapak Guru hebat, dengan PMM itu pula itu juga mengatasi masalah finansial yang ada di sekolah kami. Karena apa Bapak Ibu Guru? Di sekolah kami itu muridnya hanya 35 satu sekolahan dari kelas 1 sampai kelas 5. Disitulah muncul ide aset yang kita punya di sekolah kami. Contohnya di belakang sekolah itu ada halaman yang kita manfaatkan sebagai aset, yaitu membuat kebun pisang. Dan juga melalui program Fun Gardening itu anak-anak kami bekerja sama dengan semua guru serta anak-anak untuk membuat kebun pisang. Disinilah apabila panen Bapak Ibu guru, apabila panen itu kita jual dan uangnya bisa kita untuk menambahkan untuk membeli peralatan anak-anak peserta anak didik kami, misalkan untuk membeli sapu, untuk membeli tempat sampah, untuk membeli sepeda, untuk menopang kekurangan finansial yang ada di sekolah. Nah, makanya Bapak Ibu saya menghimbau, jika kita sudah belajar di PMM, menghadapi murid, menghadapi rekan sejawat, menghadapi masalah yang ada di lingkungan sekolah, pasti akan terselesaikan dengan program belajar mandiri yang ada di PMM. Terutama adalah masalah pembelajaran. Kita tidak lagi menuntut kepada siswa kita, tapi kita sebagai seorang guru adalah menuntun sebagai fasilitator, menemukan potensi yang ada di diri anak-anak. Tidak lagi sebagai seorang guru itu menuntut anak untuk pandai matematika, pandai bahasa Indonesia, pandai
IPA, tapi anak itu mempunyai potensi yang berbeda yang kita sebagai guru harus menuntun untuk menemukan potensi yang dimiliki peserta. Seperti contoh dari teman murid saya yang tidak bisa membaca, tapi dia menemukan ide bagaimana mengolah lingkungan sekolah itu untuk dijadikan sebagai aset untuk membantu kelancaran di sekolah kami. Itulah Bapak Ibu. Marilah kita selalu belajar sepanjang zaman. Tidak ada lagi pola pikir yang menuntut anak untuk bisa menguasai salah satu bidang, tapi kita harus mengubah pola pikir, mindset kita bahwa anak adalah sebagai kertas yang sudah ada titik-titiknya, sudah ada garis-garis yang perlu kita tebalkan menemukan potensi. Bapak guru hebat, disinilah pengalaman saya semakin senang untuk belajar di PMM karena sudah memberi pengalaman yang luar biasa untuk pembelajaran, untuk kegiatan apapun di lingkungan sekolah. Di situ bisa belajar tentang bagaimana komunitas praktis hebat. Dengan plafon Merdeka Mengajar tersebut juga kita dapat meningkatkan keaktifan siswa dalam pembelajaran, berani mengungkapkan pendapatnya, berani menyampaikan pendapat kepada Bapak Ibu gurunya, sehingga banyak yang kita dapat dari PMM Bapak Ibu. Untuk itu marilah kita tingkatkan pembelajaran di PMM secara mandiri. Kita motivasi rekan-rekan di sekolah kita, rekan-rekan di komunitas praktisi. Kita sebagai guru tidak lagi berada di titik nyaman Bapak Ibu, tapi marilah kita belajar, kita tingkatkan kompetensi kita. Kita harus melakukan transformasi Bapak Ibu, transformasi teknologi, IT, perubahan untuk diri kita. Kita harus punya prinsip bahwa seorang guru harus selalu melakukan perubahan dan perubahan. Demikian cerita yang saya bisa berbagi. Semoga ini bermanfaat untuk Bapak Ibu guru yang ada di lingkungan kita, yang ada di negara Indonesia. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kurang kata-kata yang tidak berkenan di hati Bapak dan Ibu. Mohon maaf, akhirul kalam. Bila topik walidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.